Halo, selamat pagi. Apa kabar buat teman semua? Oh ya, sebelumnya pertama-tama saya ingin membagi tips gimana sih caranya kalau mengelamar kerja, apa yang perlu dipersiapkan ya. Hari ini saya pengen berbagi buat teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat ya. Hal pertama yang kita akan lakukan adalah kita menyiapkan lamaran ya dan lain sebagainya, apa yang dibutuhkan. Kemudian ada kurikulum vitae atau CV. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa tips. Yang pertama ini adalah map, dan di dalam map ini udah saya siapkan lamaran. Kita lihat bersama guys. Di lamaran ini yang paling pertama disiapkan adalah fast foto ya, terserah yang 3x4 atau yang 4x6 ya, mal 1 lembar kalau enggak 2 lembar. Kemudian ini fast fotonya ya. Kemudian yang berikut adalah KTP ya, yang masih berlaku guys ya. Kemudian di bawahnya ada surat lamaran, bisa ditulis tangan, bisa diketik, atau bisa juga langsung isi yang udah jadi, yang biasanya disiapkan di beberapa tempat fotokopian itu ya. Gak apa-apa, yang penting susunannya bagus. Kamu bisa melamar ya sesuai dengan kemauan tanpa dibatasi. Yang kamu lampirkan di situ istilah data diri Anda atau data-data pribadi ya. Kemudian kamu lampirkan juga persyaratan lamarannya di bawah ya. Nah, yang berikut di sini ada daftar riwayat. Yang kamu lampirkan adalah data pribadi, kemudian pendidikan sebelum dan sesudah, kemudian ada pengalaman kerja ya, apa-apa aja yang pernah kamu kerjakan sebelumnya. Bagi yang belum ada pengalaman kerja yang nggak usah ya, nggak apa-apa. Kemudian ada fotokopi ijazah ya. Ini ada fotokopi ijazah. Kemudian di sebelahnya lagi ada kolom nilai ya. Ini di sini ya ada beberapa nilai saya. Kemudian ada fotokopi kartu keluarga ya, kalau masih status sama orang tua makanya ya. Kemudian ini adalah salah satu surat pengalaman kerja saya yang saya dapatkan selama saya jadi promotor di Bali. Saya dulu di Polytron. Nah, kemudian berikutnya ada lagi nih, ada surat keputusan ya tentang berhubungannya tentang berakhirnya hubungan kerja saya dulu di Alfamart ya, di PT Sumber Alvaria Trijaya ya. Di situ saya bekerja kurang lebih 3 tahun. Ini ada surat pengalamannya. Dan jabatan terakhir saya dulu adalah kepala toko ya, kepala toko cebong. Nah ini guys, saya juga ada piagam penghargaan ya. Ini tentang seminar ya, membangun jiwa kepemimpinan yang berintegritas dan kreatif ya. Karena kebetulan ini adalah sertifikat yang saya dapatkan dari kampus ya, dari Badan Senat Mahasiswa ya, dari Fakultas Ekonomi. Karena kebetulan saya juga di samping saya bekerja sebelumnya itu saya sementara kuliah ya. Jadi kalau ada kesempatan buat teman-teman semua, kalau dapat kerja yang cocok, kamu bisa ngambil kuliah extension sore, biar orang tua juga jangan terlalu dibebankan ya, kasihan saya dong. Sekarang tuan saya udah mereka udah usahain buat gedein kita. Hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan dengan sendirinya, kenapa harus mesti libatkan orang tua? Kecuali kalau kamu udah nggak ada jalan, boleh ya. Kemudian juga ada sertifikat dari DPR RI guys ya, sertifikat dari DPR RI. Iya. Ini waktu itu kebetulan ada bakti sosial nasional ya, yang diadakan di Renon ya, itu Karang Taruna dulu. Kemudian pembicaranya adalah sebagai salah satu anggota DPR RI dari Komisi 9 fraksi Partai Demokrat dulu ya. Itu Pak Putu Supatmarudana dulu ya pembicaranya. Kemudian ini ada lagi salah satu sertifikat saya, ini tentang internet positif dan perkembangan digital marketing ya. Kurang lebih dulu ini ya di 25 Februari 2019 ya. Memang lagi gencarnya tentang digital marketing di waktu itu ya. Jadi saya juga dapat teori dan prakteknya di sana. Dan selama saya sudah jadi promotor dulu di Polytron, dan saya praktekkan tentang digital marketing, bagaimana sih menjual produk lewat online, lewat beberapa grup atau halaman atau itu di website pribadi atau blogger ya. Kemudian ini ada piagam berikutnya lagi tentang kepemimpinan ya. Jadi sewaktu-waktu kalau tidak menutup kemungkinan saya dan saudara juga bisa menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu bukan berarti dalam dunia kerja aja ya guys ya.
Kalau ketika Anda udah punya keluarga, Anda udah menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, itu hal yang paling sederhana. Jadi pemimpin itu dimulai dari dalam ya, atau internal dulu, kemudian eksternalnya. Yaitu di sini waktu saya belajar seharian ya tentang membentuk kepemimpinan milenial berkarakter dan berdedikasi. Wow, ini luar biasa banget. Nah, ini ada lagi satu guys, ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, karena kebetulan saya juga adalah salah satu dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, dan program studinya adalah Humas atau Public Relation atau Ilmu Komunikasi. Ini saya dapat penghargaan juga sebagai seksi perlengkapan. Kebetulan itu adalah saya salah satu panitia dari sound system ya di Fakultas BEM. Ini kegiatan dilaksanakan oleh BEM FISIP sendiri ya. Kemudian yang terakhir ada ini, karena saya sebagai peserta dalam kegiatan Hari Nyepi tentang Ogogo ya, itu kita terlibat juga dalam aksi sosial yang positif ya. Masih banyak guys, cuman saya nggak terlalu gitu lampirkan semuanya, karena yang paling prinsip adalah mahir berbicara, mahir dalam menyampaikan sesuatu, dan ketika Anda ditanya apa tujuan Anda bisa bekerja, apa yang Anda berikan di sana, yang paling prinsip adalah bahwa kita bisa memberikan ya sumbangsi yang profesional untuk membangun perusahaan dan demi kesejahteraan kita sebagai salah satu karyawan yang ada di dalam atau di instansi tersebut. Kira-kira begitu. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya guys. Dan ini adalah video pertama saya untuk sharing mengenai hal-hal yang positif.